Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya mau membahas pamor pusaka yang banyak ditakuti oleh teman-teman pecinta pusaka. Karena memang dipercaya kalau tidak cocok dengan pemiliknya, maka bisa berakibat fatal. Ya, berbicara tentang pusaka, memang pusaka ini memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan kita. Ada pusaka-pusaka yang memang bisa menunjang daya spiritual, menunjang pangkat, menunjang kemudahan dalam mencari rezeki. Tetapi dari situ kita juga harus bisa menyelaraskan energi dengan pusakanya. Jadi memang untuk berpusaka ini bukan cuma sekedar dikoleksi, tetapi harus diselaraskan. Paling tidak kita memahami karakter pusaka. Tiap pusaka memiliki karakternya masing-masing. Rasanya berbeda-beda ketika kita nanting, meskipun tangguhnya sama, misalnya seperti itu. Nah, pusaka yang mau saya bahas ini adalah pusaka yang sangat fenomenal, yang sudah tidak asing lagi di wilayah Jawa Timur, maupun sampai ke Bali dan Lombok. Ya mungkin langsung aja kita bahas di pusakanya, saudaraku. Ini wilaan saya dapat karena warangka bawaannya hancur, ya. Ini pusakanya, saudaraku. Mungkin Anda melihat ini sudah langsung memahami. Nah, ini adalah pusaka yang dinamakan pusaka pamor buntel mayat. Ya, ada yang orang menyebutnya buntel mayit, tapi sebenarnya ini adalah buntel mayat atau gubet. Kenapa pamor ini sangat ditakuti? Mungkin Anda sering membaca buku ensiklopedia keris bahwa pusaka dengan pamor buntel mayat atau gubet ini, kalau pemiliknya tidak bisa menyelaraskan dan tidak cocok, ada yang cerita-cerita bisa sakit-sakitan, ada yang mengalami kejadian yang apes, ya bahasa Indonesianya apa ya, celaka, seperti itu. Padahal sebenarnya arti dari pamor buntel mayat itu bukan buntel mayit. Kalau orang mengartikan kan mayit itu artinya jasad mayat, ya, mayat seseorang, ya. Akhirnya menjadi menakutkan, padahal artinya bukan begitu. Nah, kita artikan satu persatu. Dari buntel itu bungkus, dibungkus. Bahasa Indonesianya buntel itu dibungkus. Sedangkan mayat ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya miring. Bukan mayat manusia. Mayat ini artinya miring. Jadi arti bahasa Indonesianya dibungkus miring, terbungkus miring, atau gubet, muser, gubet, ya. Makanya pamornya seperti ini, gubet di seluruh bilah. Nah, kalau Anda lihat cari seloroknya, tidak ada, karena dalam pembuatannya memang pamornya diuntir, dipeluntir, mengikuti satu besi, ada selorok saton pamornya itu diuntir. Jadi seperti ini, seperti tanpa selorok di pinggir kanannya. Pamornya ini nerjang selorok wojo. Filosofi dari pamor gubet itu sendiri, buntel mayat, memang dipercaya bisa menyelesaikan persoalan yang rumit. Dan tua utamanya adalah perlindungan. Perlindungan, tolak bala, tolak serangan goib, karena sang pemilik harapan doanya akan selalu dibungkus, dilindungi oleh doa dari sang empu, dilindungi oleh sang pencipta. Itu harapan doanya yang diwujudkan, dimanifestasikan dalam sebuah seni pamor dalam pusaka. Sedangkan kalau kita melihat ke arah Bali, Lombok, pamor ini disebut pamor tambangan. Pamor ini justru menjadi pamor favorit di sana. Kalau orang Bali, orang Lombok, Anda tanya pamor gubet atau pamor tambangan, itu paling dicari. Karena dipercaya tuahnya
memberikan keberuntungan, menaikkan derajat, mendatangkan rezeki, dan menjadikan hajat ataupun cita-cita sang pemilik cepat terlaksana, cepat tercapai. Ya, memang banyak yang tidak kuat memegang pamor ini, karena ada juga pendapat di Semenanjung Melayu bahwa pamor gubet seperti ini itu memang untuk hanya golongan bangsawan, karena tuahnya ini sangat lengkap, ada tuah kewibawaan karismatik. Nah, makanya kita melihat strata sosial. Kalau strata sosialnya misalnya golongan biasa, petani, apa perlu kewibawaan? Kan nggak perlu. Yang dibutuhkan kerejekian, pengayoman mungkin seperti itu. Tapi kalau golongan bangsawan, kalau zaman sekarang ini ya mungkin bisa dikategorikan golongan pejabat. Apa sih tua yang dibutuhkan oleh pejabat? Keris apa? Pasti dapur-dapur nogo, singo, pamor belara, pamor junjung derajat. Karena mereka membutuhkan tuah kewibawaan, karismatik, agar omongannya lebih didengar. Pengayoman, pengasihan seperti itu. Sedangkan kalau untuk para pedagang, para petani biasanya lebih ke tuah kerejekian. Itu yang dibutuhkan. Kalau di Bali ataupun Lombok, pamor ini menjadi pamor favorit. Tetapi di Jawa Timur orang banyak takut. Tapi juga banyak cerita dari teman-teman pemahar, ya. Ketika memang cocok, bisa selaras energinya. Saya pernah mendapat patremnya, kecil ukurannya, itu dimahari oleh orang pengusaha. Jadi pengusaha itu pernah sukses terus jatuh karena ditipu oleh teman-temannya sendiri. Jadi usaha itu join franchise. Sesudah itu jatuh sampai titik terendahnya beliau waktu itu kalau tidak salah memahari pusaka dari saya gubet sama udan mas. Bahkan waktu pemaharan itu, ini sedikit cerita ya saudaraku ya, waktu pemaharan itu beliau sampai pinjem uang untuk memahari dua pusaka ini. Ya semua dengan izin sang pencipta. Dia juga bukan hanya media pusaka, tetapi dia juga memang melakukan ritual. Kalau dulu ya tapa berata ya, tapi kalau sekarang dia melakukan puasa, sambung doa dengan pusaka juga, penyelarasan. Dalam waktu tidak sampai setahun, bisnisnya menanjak dengan cepat. Bahkan dalam waktu 2 tahun dia udah, ya bisa saya katakan sukses bisnisnya. Bisa membeli ini dan membuka beberapa cabang. Nah, ini cerita ini boleh Anda percaya, boleh tidak, tapi ini real. Jadi memang pusaka ini ada pengaruh terhadap kehidupan manusia. Karena yang berisi dalam pusaka ini kan energi, doa, dan juga filosofi. Dan kalau yang orang-orang, sebagian pendapat orang juga ada mengatakan kodam, ada makhluk yang menunggu di pusaka ya. Jadi memang pusaka pamor gubet ini pusaka yang paling ditakuti, wingit. Memang dari namanya aja orang kan takut, padahal itu sebenarnya salah persepsi, salah arti. Pusaka ini dapurnya brojol, dapur lurus, ricikannya ada pijetan, tidak ada tikelalis, tidak ada tinggil, lurus biasa, gandik. Ini dapur brojol. Jadi kalau dari dapurnya semua cocok, tapi kalau dari pamornya memang orang-orang tertentu yang apa ya, ibaratnya yang mau merawat pusaka ini, karena kebanyakan mereka takut. Sebenarnya kalau cocok, luar biasa tuah pusaka ini. Saya pun ketika dapat pusaka ini, hati saya langsung ada getaran. Memang pusaka yang apa ya, yang wingit itu memang berbeda rasanya, sangat luar biasa. Meskipun ini yang unik di pusaka ini, di ujungnya ini ada aus, cuma di sini ada pamor, bukan pamor, apa, dapur uruping dila. Jadi leluk di atas, leluk sedikit.
Jadi bukan masuk dapur brojol ya, mohon maaf ya, kita lihat lagi, ini bukan masuk dapur brojol tapi dapur Uruping Dila. Damar murup, luknya luk damar murup. Ya, ada yang menyebutkan brojol luk damar murup, boleh, silakan. Itu hanya pendapat. Damar murup ini artinya apa? Luk yang di atas, yang membentuk seperti ini, di atas, di ujung. Damar murup Uruping Dila. Itu damar murup itu ya api yang menyala, itu ya, lampu. Jadi sang pemilik haruslah menjadi terang di wilayahnya, di lingkungan sekitarnya, menerangi lingkungan sekitarnya. Maksudnya menerangi bukan menerangi dengan lampu, tetapi hendaklah setiap manusia itu memiliki manfaat, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat lingkungan sekitarnya, bahkan untuk wilayah yang dia tempati. Nah, kalau sudah bermanfaat dengan lingkungannya, ya sudah pasti berarti orang itu orang yang berpengaruh. Yang kedua, sudah pasti orang itu banyak yang mendoakan. Ketika Anda baik dengan tetangga Anda kiri kanan, lingkungan Anda baik, Anda sering memberi peduli ketika ada tetangga Anda susah, ya dengan otomatis doa itu akan kembali ke Anda, pasti akan membawa berkah. Dan dari berkah itu timbullah doa, timbullah balasan. Orang hidup di dunia itu adalah hukum tabur tuai, sebab akibat. Ketika Anda menabur kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Tanpa Anda mengharapkannya, pasti Anda sudah pasti dapat berkahnya, seperti itu. Jadi dalam artian ya ikhlas. Ya memang sehendaknya manusia memang harus berbagi, ikhlas, dengan ikhlas hati. Ya kalau sudah itu bisa dijalankan, Anda sudah minimal sesuai dengan satu filosofi dapur damar murup di atas, di atas ini. Sudah sesuai dengan pusakanya. Yang kedua, gubet, ya, dapur brojol. Brojol itu artinya kan keluarnya seorang bayi. Bayi itu artinya rezeki. Maka orang cari keris dapur brojol itu bukan cuma hanya untuk jadi dukun bayi, tetapi untuk mempermudah hajat yang dicita-citakan atau rezeki yang diinginkan ini segera terwujud, seperti itu. Kalau kita lihat tangguhnya, ini tangguh Tuban, Tuban Sepo Era Mojo, karena besinya agak kehijauan ini. Ini sudah kita warangi, nggak bisa terlalu hitam, jadi besinya ini agak hijau, memang hijau keabu-abuan, ya. Dan auranya sangat wingit sekali pusaka ini. Jadi memang pusaka pamor gubet itu kalau tidak paham dan tidak cocok bisa membawa celaka. Itu percaya tidak percaya memang iya. Tapi kalau yang cocok, kalau yang bisa mengendalikan filosofi dan menerapkan dalam kehidupan dan paham penyelarasan, itu malah luar biasa. Bahkan beberapa orang kemarin sebenarnya sempat pesen pamor gubet ke saya, cuma tidak tahu, ini saya baru dapat. Dan kemudian yang kedua, ada pamor yang unik juga. Mungkin Anda cari di buku yang persis seperti ini nggak ada, tapi yang secara umumnya ada. Kemarin saya sempat membahas perbedaan pusaka pamor pandit Junjung Derajat Pandito Bolo Pandito dengan Junjung Derajat Rojo Abolo Rojo. Kemarin di link di deskripsi ada, atau di video-video sebelumnya Anda boleh cek. Nah ini saya dapat lagi tombak lurus, pamornya sangat luar biasa. Ini Junjung Derajat Rojo Abolo Rojo, tetapi kalau Anda lihat di tengah sini, ini ada seperti melingkar balik. Jadi di bawah ini ada melingkar balik kemudian ke atas. Kalau orang Jawa Timur menyebutnya ini Rojo Abolo Rojo Tundung Musuh. Anda tahu tundung musuh biasanya pamornya ada di konjo keris.
Nah, kalau ditombak seperti apa? Kalau orang Jawa Timur ya seperti ini. Jadi ada yang pamor yang membalik dari bawah ini, kemudian ke atas lagi. Yang atas ini kan junjung derajat rojo abolo rojo. Sedangkan di bawah ini ada pamor baliknya. Saya setuju dengan keris bisa merubah nasib, tapi dengan catatan yang penting tergantung sang pemiliknya. Bukan hanya dari pusakanya. Ada contoh orang memiliki banyak pusaka ratusan, tetapi tidak membawa manfaat dan tidak menimbulkan efek apa-apa dalam sang pemilik, karena dia tidak mau menyelaraskan pusakanya, tidak berjalan sesuai filosofi pusaka yang dia ada. Orang pusaka ini isinya nilai-nilai, semua nilainya pasti baik, kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan. Semua filosofi pusaka ini baik. Tidak ada pusaka yang filosofinya Anda harus mencuri, Anda harus menyakiti orang lain. Setahu saya belum ada. Ya, tapi kalau penggunaan memang bisa digunakan apapun, digunakan dengan baik bisa, digunakan dengan buruk pun juga bisa. Pusaka itu. Ini tombak yang sangat luar biasa. Paksinya pelintir. Paksinya pelintir ya saudaraku ya. Paksinya pelintir, pamor sampai ke paksi. Kemudian seloroknya udah aus, eranya era tua, era mojo. Nah, paksi pelintir. Dan pamornya sangat lembut, halus, ngerawit. Ini tombak yang luar biasa. Ya, agak langka dan sulit ditemui, saudaraku. Filosofi dari pamor rojo abolo rojo. Apa pengaruhnya pamor rojo abolo rojo dalam kehidupan? Ya, kita tahu arti makna dari rojo abolo rojo. Raja berkawan atau berteman dengan raja. Ketika orang mau merubah mindset pola pikirnya, atau merubah nasib, atau merubah gaya hidupnya, itu harus yang dilihat adalah lingkungan dan teman-temannya. Jadi jangan Anda berkecil hati, jangan Anda merasa, misalnya ini saya kasih contoh, ada di tempat desa saya dulu ada seorang tukang becak pekerjaannya, bapaknya ini, ibunya seorang pembantu buruh cuci baju. Otomatis kalau Anda melihat sekilas, waduh, anaknya mau jadi apa, kan seperti itu. Tetapi anaknya ini sangat pekerja keras, belajar rajin sampai mendapat beasiswa, dan sekarang ini sudah lulus, bahkan sudah jadi dokter di salah satu rumah sakit di kota sini. Padahal bapaknya hanya seorang tukang becak, ibunya seorang buruh cuci baju. Tetapi dengan perjuangan dan mindset ikhtiar doa, anak itu menjadi orang yang bisa dikatakan orang besar, orang yang luar biasa. Cerita-cerita itu menunjukkan bahwa memang dalam setiap hidup kita membutuhkan perjuangan dan doa, ikhtiar. Nah, pusaka ini adalah faktor yang nomor 2, yaitu sambungan doa itu tadi. Ketika Anda sudah memiliki pusaka yang bagus, istimewa, Anda tinggal melakukan perjuangan yang Anda lakukan di dalam kehidupan. Contoh misalnya Anda ingin usaha Anda lebih sukses lagi, lebih jaya, otomatis Anda akan berjuang. Bagaimana caranya membuat ide-ide baru, apa yang Anda lakukan untuk menaikkan pendapatan, seperti itu kan, itu perjuangan. Doanya tadi dari pusaka. Nilai-nilai yang diterapkan kebaikan itu bisa diambil dari pusaka juga. Jadi ini media penunjang, pusaka itu juga pengingat bahwa leluhur kita juga memang sudah luar biasa.
sejak zaman dahulu sudah menerapkan filosofi nilai-nilai budaya luhur yang sangat tinggi dalam pusaka. Tombak ini tangguhnya Madura Sepuh, dapurnya dapur lurus Biring Lanang, pamornya Junjung Derajat Rojo Abolorojo, tundung musuh. Ini saya maharkan, siapa yang berminat silakan bisa kontak-kontak WA saya, termasuk pamor gubet. Nah, ini luar biasa pusaka ini, cocok ini untuk para pembesar, para pejabat ataupun para pengusaha. Ini segala bidang, pamor gubet ini, buntel mayat ini. Tapi ya itu tadi, penyelarasannya harus mampu. Memang semua pusaka, percaya ataupun tidak percaya, saya sendiri mempunyai pusaka yang tidak akan saya maharkan, saudara. Sudah berulang kali, meskipun saya bawa pameran sana sini, saya hanya ikut andil dalam edukasi di setiap pameran. Seperti pusaka ini betok milik saya sudah merasakan sendiri. Dan ini sudah ditawar di angka yang sangat cukup fantastis, tetapi tidak saya lepas sampai detik ini, karena tidak tahu, saya sampai detik ini pun saya masih cinta. Dan manfaatnya luar biasa terhadap saya dan keluarga saya, bahkan di lingkungan wilayah saya. Mungkin Anda sudah tahu, sudah saya pernah review. Ini adalah betok era Joyoboyo Kediri, temuan Kediri. Ini pusaka yang menurut saya personal. Jadi mohon maaf yang banyak dari kemarin-kemarin yang menanyakan ini, saya tetap tidak saya maharkan. Ini menjadi salah satu kunci di tempat saya untuk menarik pusaka-pusaka yang lain, mendatangkan pusaka-pusaka yang lain. Dan kemarin sempat juga banyak pertanyaan-pertanyaan di teman-teman pemula, gimana Mas caranya pusaka itu agar selaras? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang mengenai penyelarasan energi ataupun mengaktifkan pusaka yang benar. Karena itu bahasanya itu sangat panjang, ada beberapa versi. Mungkin itu yang bisa saya review ya saudaraku. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Semoga jaya selalu pusaka Nusantara, dan semoga selalu terawat. Banyak yang mau menguri-nguri, banyak yang mau merawat warisan budaya leluhur bangsa kita Indonesia. Rahayu, rahayu, salam budaya.